Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apakah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat dan negara hukum. Nah, kedaulatan memiliki makna tertinggi atau kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara tanpa campur tangan pihak manapun. Dan yang dikatakan rakyat adalah segerombolan manusia yang terdiri dari berbagai macam etnis, ras, agama yang mendiami suatu wilayah yang disebut dengan negara. Nah, adapun wilayah yang disebut negara tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur seperti 1. Adanya wilayah, yang kedua adanya rakyat, dan yang ketiga adanya pemerintahan yang berdaulat, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Keempat unsur tadi haruslah dipenuhi supaya sebuah negara dapat terbentuk. Jika kedaulatan dan rakyat digabungkan, maka akan menghasilkan makna bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara yang bersangkutan. Nah, inilah yang disebut dengan teori kedaulatan rakyat, di mana teori kedaulatan rakyat ini merupakan salah satu dari 5 teori kedaulatan yang dikemukakan oleh Jimli Asidiki yang dianut oleh sebuah negara. Teori kedaulatan rakyat ini muncul dari fakta bahwa mutlaknya kekuasaan tunggal suatu negara yang cenderung berbuat sewenang-wenang sesuka hatinya dan tanpa batasan. Nah, hadirnya teori ini untuk mengimbangi kekuasaan tunggal tersebut. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori ini juga yang menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi serta konsep trias politika yang diutarakan oleh John Locke. Sementara, yang dimaksud dengan negara hukum adalah sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum. Jadi, pengambilan sebuah tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu haruslah berdasarkan dengan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku. Hukum tersebut memiliki kekuatan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Terdapat 6 unsur utama negara hukum Indonesia, yaitu pertama Pancasila, kedua supremasi hukum, ketiga demokratis, keempat pembatasan dan pemencaran kekuasaan negara, selanjutnya kekuasaan kehakiman yang lebar dan mandiri, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, apakah kedaulatan rakyat dan negara hukum itu berkaitan? Jawabannya iya. Mengapa? Karena keduanya merupakan pilar fundamental yang menopang sebuah negara yang adil dan beradab. Nah, keterkaitan antara kedaulatan rakyat dengan negara hukum diantaranya 1. Sebagai pelengkap satu sama lainnya, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak untuk membuat dan mengubah hukum. Sebaliknya, negara hukum menjamin agar pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan secara tertib, teratur, dan sesuai kaidah hukum. Yang kedua, yaitu sebagai batasan kekuasaan. Kedaulatan rakyat tidak berarti kekuasaan yang absolut. Hukum berfungsi sebagai pembatas terhadap kekuasaan rakyat agar tidak disalahgunakan. Nah, yang ketiga ada sebagai pelindung hak asasi manusia. Dengan adanya hukum, kekuasaan rakyat diarahkan untuk kepentingan bersama dan tidak mungkin merugikan hak-hak individu. Yang keempat yaitu stabilitas dan keamanan. Keduanya bersama-sama menciptakan stabilitas dan keamanan dalam suatu negara. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan merasa aman dan terlindungi sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan negara. Penerapan atau implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa makna dari kedaulatan rakyat dan negara hukum. Sekarang kita akan
mengidentifikasi atau menganalisa bagaimana penerapan dan implementasi negara kedaulatan dalam negara hukum terkhususnya di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara hukum yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dijelaskan dalam sila keempat yang menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maksud dari sila keempat ini ialah rakyat yang memilih wakil-wakil rakyat yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menjalankan lembaga-lembaga negara. Pemilihan tersebut kita kenal sebagai pemilu atau pemilihan umum, yang mana melalui pemilihan umum ini rakyat Contoh penerapan kedaulatan rakyat selanjutnya yaitu dalam pembentukan undang-undang, di mana undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif seharusnya merupakan hasil dari aspirasi rakyat yang disampaikan melalui wakil-wakil rakyat yang telah dipilih dalam pemilu. Selanjutnya yaitu ada peradilan yang bebas dan adil. Peradilan yang bebas dan adil menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosial, kekayaan, ras, etnis, atau lainnya. Jadi, setiap rakyat memiliki hak yang sama yang harus dilindungi oleh hukum. Implementasi yang keempat yaitu transparansi. Ketika negara hukum menganut teori kedaulatan rakyat, maka seharusnya pemerintah wajib memberikan akses informasi kepada publik terkait kebijakan dan kegiatan pemerintahan. Seminimalnya, ketika pemerintah mengadakan undang-undang baru atau peraturan baru, itu harus disosialisasikan dulu kepada rakyat. Yang kelima yaitu akuntabilitas. Nah, pejabat publik bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan. Nah, jadi ketika pejabat publik itu melakukan kesalahan terhadap kewenangannya, maka rakyat boleh menuntut hal tersebut. Contoh lain pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam negara hukum yaitu terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, maknanya di sini bahwa kekayaan alam yang ada di suatu negara tersebut adalah hak milik bersama rakyat, bukan milik pribadi, bukan milik pejabat, ataupun milik rakyat seutuhnya, tetapi milik bersama. Penguasaan kekayaan alam oleh pemerintah diartikan bahwasannya terbatas kepada hanya pengelolaannya saja. Pengelolaan tersebut harus memperhatikan keamanan, kepentingan, keadilan sosial, dampak yang akan datang bagi seluruh rakyat, supaya terwujud rakyat yang sejahtera dan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Jadi dalam pasal ini menjelaskan tentang bumi, air, kekayaan alam. Nah, itu harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Contohnya dalam penggunaan contoh kekayaan alam yang ada di bangsa Indonesia yaitu diatur dalam PP nomor 26 tahun 2023 tentang sedimentasi laut. Nah, pengelolaan sedimentasi laut tersebut haruslah memenuhi persyaratan dan kepentingan masyarakat. Jadi pemerintahan bisa mengelola sedimentasi laut tersebut berdasarkan dengan kepentingan rakyat dan tetap menjaga kedaulatan rakyat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.